Kejagung ultimatum Sylvester, hadir atau dieksekusi atas kasus fitnah ke JK. Soal tanggapan Prof. CS, ini workshop permohonan eksekusi ke Kejari Jakarta Selatan terkait ada kasus soal fitnah yang dijatuhi ke Sylvester Matutina dari sejak 2019, tapi belum ditangkap juga dari Kejagung. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini, pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Kalau sudah inkrah, kita nggak ada masalah kan semua. Oke? Cek. Ya kan, dan sekaligus meminta tentang eksekusi putusan perkara kasasi Mahkamah Agung Indonesia perkara nomor 297 Kapit 2019 atas terpidana Sylvester Matutina. Kita ketahui bahwa Sylvester Matutina ini adalah ketua Solidaritas Merah Putih atau Solmed yang juga merupakan pendukung die-hardnya Saudara Joko Widodo. Hari ini justru kami ingin mengabarkan kepada seluruh rakyat, Saudara Sylvester Matutina, kami sebut dia dengan sebutan terdakwa Sylvester Matutina, ini sebenarnya sudah terpidana 1 tahun 6 bulan di kasasi Mahkamah Agung tahun 2019 yang lalu. Kasus apa? Sebenarnya perkara pertama itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 ya, Pit garing 2018. Dia divonis bersalah, kemudian mengajukan banding di 297 Pit 2018 juga. Lalu terakhir mengajukan kasasi dengan perkara 287 K Pit 2019 begitu. Apa vonisnya? Vonisnya Saudara Sylvester Matutina ya dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUHP, di mana majelis hakim di tingkat Judeks Juris Mahkamah Agung telah memperbaiki putusan, ditambah ya dari 1 tahun menjadi 1 tahun setengah atau 1 tahun 6 bulan. Dan kami mendapatkan informasi dari sejumlah pihak sampai hari ini vonis atau putusan Mahkamah Agung itu belum dieksekusi. Luar biasa. Harusnya yang masuk penjara itu Sylvester Matutina, karena dia sudah divonis dan sudah inkrah. Pak Asmi, sebetulnya apakah hukum memang membolehkan seorang terpidana yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap tapi tidak ditahan? Oh, tentu tidak. Batasannya kita sudah punya surat edaran Mahkamah Agung tahun 1983 SMA 21, itu rata-rata putusan itu kalau sudah dibacakan itu 7 hari atau paling lama 14 hari itu harus dikirimkan salinan putusan. Terus karena itu adalah berkekuatan hukum tetap, karena sebuah peristiwa pidana itu adalah putusan, maka mengacu ke dalam pasal 1 angka 6 Kitab Undang Hukum Acara Pidana maupun pasal 270 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, itu adalah domain daripada jaksa untuk melaksanakan sepanjang keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Mengingat keputusan ini dalam kasus ini sudah selesai, putusan Mahkamah Agung nomor 287 itu diputuskan 20 Mei 2019. Tidak ada alasan sebenarnya untuk menyatakan pengadilan tidak mengirimkan, gitu loh. Ini anomalinya ada di mana? Kalau bom waktunya kalau kita lihat karena tugas pengadilan sudah selesai ataupun tugas majelis hakim yang sudah memutuskan, karena perkara ini kan dari 15 Mei 2017 sampai diputuskan di Mahkamah Agung itu 20 Mei 2019, 2 tahun rentangnya sudah. Tapi ini kan persoal karena memang bentuk putusannya mengacu pada 193 Kitab Undang Hukum Acara Pidana adalah putusannya berbentuk pemidanaan, maka tugas jaksa untuk mengeksekusi sebagaimana perintah daripada KUHP maupun Undang-Undang Kejaksaan. Jaksalah satu-satunya yang berwenang untuk itu. Jadi ini adalah bom waktu buat jaksa. Kalau hari ini ada panggilan 4 Agustus tahun 2025, berarti ada persoalan lain yang berkaitan tentang non-hukum. Ini bukan non-hukum, berarti ada keadaan lain yang harus kita telisik lebih dalam atau kita identifikasi. Apakah ada keberpihakan, ataukah ada birokrasi yang lama, atau ada intervensi politik
yang mungkin bisa saja terjadi, karena sebagaimana kita ketahui dalam penelitian-penelitian, hambatan dan hambatan eksekusi itu kalau orang tidak melarikan diri, kalau orangnya itu masih ada, maka persoalan-persoalan ini yang harus menjadi serius bagi kita. Ya, geng Solo sudah berantakan hari ini begitu kan? Ya, dengan adanya Roy Suryo begitu datang ke Kejari, ya, mempertanyakan bagaimana soal kasus Sylvester ini begitu kan, dan pada akhirnya Kejaksaan Agung sudah memberikan dan memastikan bahwa Sylvester Matutina bakal ditahan terkait dengan kasus fitnah kepada Yusuf Kalla. Bayangkan sejak Jokowi memimpin, ya, orang ini Sylvester ini aman-aman aja. Siapa yang melindungi Sylvester ini? Kan itu pertanyaannya. Kembali ke yang tadi lagi. Siapa lagi kalau bukan geng Solo begitu kan, ya? Seharusnya ditahan ini begitu kan. Sudah divonis penjara, malah ya punya panggung, malah berkeliaran kemana-mana begitu. Jadi secara tidak langsung sudah jelas begitu kan, menandakan bahwa ini sudah ditahan sebenarnya begitu sejak lama. Seharusnya ini keluar. Ini Kejaksaan Agung memastikan, ya, Sylvester Sylvester Matutina bakal ditahan terkait dengan kasus fitnah Yusuf Kalla begitu kan. Berarti Pak Asmi sebetulnya tidak ada alasan logis, tidak ada alasan hukum yang bisa menjelaskan fenomena ini ya. Menurut Anda ini pasti alasannya non hukum? Oh tentu, karena memang regulasinya sudah jelas. Apa alasan jaksa? 270 KUHP jelas, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga jelas memberikan kepada jaksa. Undang-Undang Kejaksaan sendiri dalam pasal 30 ayat 3 juga menyatakan jaksa sebagai satu-satunya. Kalau kita lihat surat edaran Mahkamah Agung tadi menyatakan begitu ada putusan itu harus 7-14 hari. Ini dalam keadaan normal ya. Makanya saya bilang, dalam keadaan yang anomali ini kenapa? Karena regulasinya udah berarti ada tekanan dong kepada lembaga kekuasaan kehakiman dan kejaksaan tidak melaksanakan, padahal undang-undang menyatakan itu harus dilakukan gitu loh. Perintah dan kehendak undang-undang jelas menyatakan itu. Berarti kan persoalannya bukan persoalan yuridis. Ada kedekatan sesuatukah atau ada campur tangan kekuatan sesuatukah? Ya kalau kita tidak mau jujur, sampai kapan kita ingin meluruskan bangsa ini gitu loh. Saya sekali lagi pandangannya akademis gitu loh. Dan kita bisa lihat sandingkan, biasanya jaksa dalam keadaan normal bisa kok eksekusi penjahat-penjahat yang katakanlah yang kita bisa lihat pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan atau pelaku-pelaku yang sudah dijatuhkan hukuman, bisa kok jaksa sebulan 2 bulan katakanlah, walaupun 7 hari 14 hari ada, katakanlah dia mau menyampaikan kepada keluarganya dulu, mau menyiapkan dirinya dulu, antara 1-2 bulan sampai 3 bulan lah. Ini kalau sampai 6 tahun ada apa? Coba lihat aja dalam masa rentang apa ini. Jangan-jangan ada campur tangan sesuatu yang non hukum. Soal tadi kasus yang JK itu, Bang, katanya udah manggil Abang ke Kejari Jakarta Selatan, itu tanggapannya gimana? Oh ya, nanti kita atur yang terbaik, intinya itu nggak ada masalah ya. Jangan juga memastikan akan mengeksekusi ini, Bang. Terus dari Abang tanggapan gimana? Apakah nantinya misalkan dieksekusi di penjara, Abang, apakah Abang siap gitu, Bang? Nggak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu, nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya ya. Ya. Ini langsung ke Kejari Selatan atau? Oh enggak, belum ya, nanti kita atur dulu. Belum terima suratnya. Belum dijadwalkan ulang. Iya. Belum ada suratnya. Ya, oke. Ya. Baru narasi kan? Ya, makasih. Oke, cukup. Makasih. Cukup, makasih ya. Makasih ya. Dan bahkan keluarga-keluarga dari Pak JK tidak terima. Karena apa? Karena kita lihat bahwa masa keluarga Pak JK dianggap korupsi dan sebagainya begitu. Dan inilah yang kemudian tantangan terbesar dibantah oleh Pak JK sendiri, mengatakan bahwa Sylvester pengakuan Sylvester ini dibantah begitu. Pak JK tegaskan tak pernah bertemu dan berdamai dengan relawan Jokowi. Nah, sekarang kemarin ngaku-ngaku soalnya begitu kan ya, ngaku-ngaku soal bertemu dengan sudah clear dengan Pak JK dan sebagainya, padahal tidak, katanya begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung, apakah ini ada kebohongan-kebohongan besar? Katanya sudah berdamai dengan Pak JK, tahu-taunya Pak JK membantah, ya, membantah begitu kan. Makanya ya banyak orang-orang Mulyono sekarang sudah
sudah ambiar begitu, sudah ambiar dengan hal-hal seperti ini. Artinya kita tahulah bahwa Sylvester ini punya kekuatan yang sangat luar biasa karena mungkin ada Pak Jokowi begitu. Dan sekarang kita lihat saja begitu kan, setelah datang ke Kejari begitu kan, bahkan akan dibidik oleh Kejaksaan Agung, akan bakal ditahan. Nampaknya Jokowi sudah melemah. Saya tidak melihat itu ada suatu alasan lain, kecuali kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Asmi tadi, apabila kejaksaan sudah menerima salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kejaksaan negeri setempat wajib hukumnya untuk mengeksekusi putusan itu. Maka kita perlu menelusuri ini, apakah sudah dikirimkan Mahkamah Agung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak eksekutor. Jadi kita positive thinking aja dulu. Jadi tidak ada niatan apapun. Kalau saya melihat dalam kasus ini nggak ada. Murni ini hanya keterlambatan. Oke, sekarang kan kasus ini sudah up lagi ya Pak, sudah viral lagi nih. Kenapa sekarang Kejari Jaksel tidak langsung melakukan eksekusi, menjemputkah atau menahankah? Kenapa harus menunggu Sylvester sendiri yang datang ke Kejari? Dipanggil dulu Mbak Silvi, kan panggilan dulu, ya kan? Jadi bukan kita langsung menjemput begitu, ya kan? Dipanggil 1 kali, 2 kali, tetap harus dipanggil dulu Pak ya, tidak langsung dijemput ya, meskipun sudah 6 tahun berlalu. Iya, etikanya begitu. Biarpun terpidana ini harus juga mengikuti prosedur seperti itu. Dipanggil berapa kali Pak? Begitu, sampai akhirnya baru ada upaya lain. 3 kali. Setelah 3 kali tidak datang, baru bisa dilakukan penangkapan gitu. Oke, jadi masih harus dipanggil sampai 3 kali dulu ya. Pak Asmi, balik lagi ke Anda. Apakah karena alasan klaim dari Sylvester yang menyatakan dia sudah berdamai dengan Pak JK, apakah alasan itu bisa menghapuskan soal putusan inkrah yang dijatuhkan MA itu? Tentu tidak, karena berdasarkan pada putusan, apa amar putusan yang disebutkan dalam putusan tersebut. Kalau kita menelah, kalau dalam putusan tersebut bentuknya adalah pemidanaan, maka harus dijalankan ke dalam lapas, tentunya kan lembaga permasyarakatan. Jadi tergantung amar dalam putusan tersebut. Karena amar dalam putusan tersebut adalah penjatuhan pidana, ya seharusnya dijalankan. Jadi selain tadi itu adalah mungkin ya berkaitan tentang nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan, kedekatan seseorang pelaku atau orang pernah mencederai sesuatu, ya sah-sah saja, tapi adalah esensinya kepada putusan hakim itu sendiri. Selanjutnya saya ingin menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jasman. Tentunya seharusnya kalau dalam keadaan begini sudah rentang 7 atau 6 tahun katakanlah, kejaksaan juga harus sebenarnya bisa lebih mempercepat. Saya sih mendorong kepengennya kejaksaan biasanya juga bisa berani membuat surat perintah pelaksanaan putusan. Jadi kirimkan saja surat pelaksanaan perintah pelaksanaan putusan, mengingat sudah 6 tahun gitu loh. Jadi bukan lagi dalam kapasitas undang mengundang, karena ini adalah dalam rentang yang lama, supaya ada kepastian. Biasanya kejaksaan bisa mengeluarkan SP3P untuk itu gitu loh. Jadi surat perintah pelaksanaan putusan itu disertai dokumen, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Jasman, salinan putusannya atau dokumen-dokumen terkait. Terus selanjutnya biasanya jaksa akan koordinasi teknis kepada kepolisian, kepada lapas dan segala macam atau hal lain. Terus bisa melakukan pelaksanaan eksekusi dan cukup selanjutnya melakukan berita acara terhadap eksekusi tersebut. Saya kira ini yang seharusnya dilakukan kalau kita mau menegakkan hukum secara adil. Tapi kalau misalnya ini adalah berkaitan ternyata tidak mau kita diakui karena hari ini cukup terbuka, ngapain aja 365 hari dikali 6 tahun gitu loh. Ya, itu adalah waktu yang panjang. Mau ngeles apa sih? Saya kira kita ngaku aja deh kalau kita salah, keliru gitu. Itu adalah bagian pada manusiawi. Bahkan sewaktu kita tidak mau mengakui salah dan keliru, yaitu kita mendegradasi kita bahwa kita bukan manusia gitu. Terlalu sombong kita. Jadi mungkin ya menurut saya lagi-lagi ini adalah pandangan akademis.
ya kita harus mereformasi yudisial dong gitu loh. Jadi jangan lagi ada intervensi. Bisa jadi kan apakah ini kejaksaan bisa diintervensi, pengadilan bisa diintervensi, tapi kan pengadilan udah selesai itu tugasnya. Dalam hal ini sudah membuat putusan pengadilan, lagi-lagi ya masalahnya bom waktunya ada di teman-teman di lembaga kejaksaan. Kenapa ini sampai 6 tahun yang tidak selesai? Dan sekali lagi saya kira ini adalah pengawasan masyarakat atau dorongan masyarakat yang hari ini bersama-sama kenapa tidak dilaksanakan putusan terhadap penjatuhan penghukuman pidana. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan ya atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Meskipun ya tadi sampaikan juga oleh Pak Kosenuddin, kami mendengar yang bersangkutan melakukan lobby-lobby atau bahkan mencari maaf kepada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla sebagai seorang negarawan tentu akan memberikan maaf, tapi maaf apapun itu tidak mengurangi ya eksekusi yang harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah tadi sudah disampaikan juga, kami memohon kepada seluruh media ya, baik mainstream maupun media-media independen atau YouTuber ya, orang ini sudah berstatus terpidana. Jadi seharusnya tidak lagi dibiarkan bisa berkoar-koar mengumbar statement-statement, apalagi statement yang kemudian memfitnah kami semua. Saya, Bu Kurnia Triwilani, dan juga di sini ada juga Pak Resmond Nasiolan Sianipal dan yang lain-lain yang menjadi klien dari kuasa hukum kami semua. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada awak media nanti atau kepada media, andai kata bisa sama-sama mematuhi ya atau menghormati etika untuk tidak lagi menampilkan terpidana yang seharusnya dieksekusi ya gitu. Kalau dia sudah menjalankan nggak apa-apa ya, artinya dia sudah bertanggung jawab. Tapi kalau dia belum menjalankan itu harus dieksekusi. Kejaksaan Agung memanggil Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 4 Agustus 2025, untuk menjalani eksekusi vonis 1,5 tahun penjara atas kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kalla, JK. Vonis tersebut dijatuhkan Mahkamah Agung pada Mei tahun 2019 melalui putusan kasasi nomor 287 Kapit 2019, menyatakan Sylvester bersalah melanggar pasal 310 dan 311 KUHP. Namun, hingga 5 tahun berlalu, eksekusi belum dilakukan. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang, ya silakan saja. Kita harus eksekusi, kata Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin siang ini. Meski demikian, Sylvester menganggap ucapannya itu tak bermaksud memfitnah Yusuf Kalla. Ia pun mengklaim bahwa kasusnya telah berakhir damai. Dan ia mengaku telah bertemu JK 2 hingga 3 kali dan hubungannya terbilang sangat baik alias tidak ada rasa kebencian. Saya merasa tidak memfitnah JK, tapi adalah bentuk anak bangsa menyikapi masalah bangsa kita, ujar Sylvester dikutip dari Kompas.com, Senin tanggal 29 Mei tahun 2017. Namun, tim advokasi anti-kriminalisasi menegaskan bahwa perdamaian tidak membatalkan putusan hukum. Maaf pribadi tidak bisa menghapus vonis pidana. Eksekusi tetap harus dijalankan, kata Ahmad Khozinuddin, koordinator non-litigasi, di Kejari Jaksel. Sylvester belum memberikan kepastian apakah akan memenuhi panggilan eksekusi. Kita atur yang terbaik, intinya nggak ada masalah, ujarnya singkat. Duduk perkara kasus fitnah terhadap Yusuf Kalla. Kasus bermula dari aksi demonstrasi yang digelar oleh Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Solmed, Sylvester Matutina, di depan Mabes Polri, Jakarta, pada Senin, tanggal 15 Mei tahun 2017. Dalam orasinya, Sylvester menyebut Yusuf Kalla sebagai aktor di balik kemenangan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta, dengan tudingan menggunakan isu SARA. Ia juga menuding keluarga JK sebagai penyebab kemiskinan karena praktik korupsi dan nepotisme. Pernyataan tersebut dianggap mencemarkan nama baik dan berujung laporan hukum oleh kuasa hukum JK ke Bareskrim Polri, pada Mei tahun 2017. Proses hukum bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menjatuhkan vonis 1 tahun penjara. Sylvester kemudian mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 1,5 tahun penjara melalui putusan kasasi nomor 287 Kapit 20.193. Meski vonis telah inkrah sejak 2019, Sylvester belum menjalani masa hukuman hingga kini. Kejaksaan Agung menyatakan eksekusi harus segera dilakukan tanpa alasan penundaan.